Shalom, halo semuanya. Kami dari GK22 akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah farmakologi mengenai obat epinefrin pada sistem kardiovaskular. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Berikut adalah anggota kelompok yang akan menyajikan materi pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan presentasi yang telah kami siapkan. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah obat dapat bekerja dalam hitungan detik untuk membantu menyelamatkan nyawa seseorang? Di balik kemajuan dunia kesehatan, terdapat berbagai jenis obat yang telah dikembangkan melalui penelitian dan inovasi untuk membantu proses penyembuhan pasien. Sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, memahami cara kerja, manfaat, serta penggunaan obat merupakan bagian penting dalam memberikan pelayanan yang aman dan efektif. Pengetahuan tersebut membantu perawat dalam mendukung terapi yang diberikan dan memantau respon pasien selama masa perawatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu obat yang berperan penting dalam kondisi kegawat daruratan, yaitu epinefrin. Epinefrin atau adrenalin adalah katekolamin endrogen yang menstimulasi saraf simpatis melalui reseptor alfa dan beta androgenik. Dalam tindakan resusitasi jantung paru atau RJP, epinefrin diberikan dengan dosis 1 mg secara intravena setiap 3-5 menit yang diikuti dengan flash NaCl sebanyak 20 cc untuk membantu obat masuk ke sirkulasi darah. Epinefrin menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah, tekanan perfusi koroner, dan tekanan perfusi cerebral. Selain itu, epinefrin juga meningkatkan kontraktilitas otot jantung, frekuensi denyut jantung, dan curah jantung atau cardiac output. Efek-efek tersebut membantu mempertahankan aliran darah ke jantung dan otak selama proses resusitasi serta meningkatkan kemungkinan kembalinya sirkulasi spontan atau return of spontan circulation atau ROC. Selanjutnya adalah nama paten dan nama generik obat epinefrin. Nama generiknya yaitu Pihaken, sedangkan nama paten atau nama dagangnya ada epinefrin, inaken, lidoken, pinef, kompotasium, silestesin A. Selanjutnya yaitu gambar tiap sediaan bentuk obat, yaitu terdiri dari yang pertama ampul injeksi epinefrin 1 mg per mili, yang kedua yaitu prefilled syringe epinefrin, yang ketiga yaitu EpiPen atau autoinjektor, dan yang terakhir yaitu larutan inhalasi epinefrin. Adapun golongan dan klasifikasi obat epinefrin. Yang pertama golongannya, epinefrin atau adrenalin adalah preparat golongan bronkodilator simpatomimetik yang bekerja pada reseptor adrenergik, alfa dan beta. Golongan bronkodilator simpatomimetik merupakan bronkodilator utama yang bekerja pada reseptor adrenergik. Golongan tersebut terbagi atas yang pertama kelompok katekolamin dan yang kedua non-katekolamin. Epinefrin sendiri termasuk dalam golongan katekolamin. Dan yang kedua klasifikasinya. Pertama, simpatomimetik alfa. Bertindak pada reseptor alfa adrenergik, umumnya menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah. Yang kedua, simpatomimetik beta. Bertindak pada reseptor beta adrenergik yang dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, kontraktilitas jantung, dan bronkodilatasi. Dan yang ketiga, simpatomimetik campuran memiliki efek baik pada reseptor alfa maupun beta. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang indikasi dan beberapa kontraindikasi pada obat epinefrin. Yang pertama yaitu indikasi. Indikasi adalah kapan saja waktu obat diberikan. Epinefrin sendiri adalah pilihan utama untuk kondisi darurat yang mengancam nyawa, yaitu ketika adanya yang pertama, shock anafilaktik atau reaksi alergi berat, yang kedua, asma berat, yang ketiga, henti jantung, dan yang keempat, shock septik. Selanjutnya, kontraindikasi. Terdapat beberapa kontraindikasi pada obat epinefrin. Yang pertama, kontraindikasi absolut dan situasional yang mana sangat dilarang penggunaannya jika sedang tidak dalam kondisi non-darurat dan bisa berdampak sangat fatal. Contohnya saat glaukoma sudah tertutup,
karena dapat melebarkan pupil dan meningkatkan tekanan bola mata yang sangat berbahaya. Yang kedua, pemberian obat bersamaan dengan pemberian gas anestesi halogenasi dan juga pada bius lokal dapat menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan. Lalu pada jenis yang kedua, ada jenis kontraindikasi relatif yang mana boleh diberikan kepada pasien tapi harus dalam pengawasan yang ketat, seperti pada pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner atau aritmia, yang kedua hipertensi berat, yang ketiga hipertiroidisme, dan juga diabetes mellitus karena dapat menyebabkan hiperglikemia atau meningkatnya kadar gula dalam darah. Tapi, adanya pengecualian dalam kontraindikasi yaitu golden rule, di mana pada saat kondisi darurat medis seperti henti jantung dan anafilaktik, tidak ada kontraindikasi absolut karena menyelamatkan nyawa lebih utama dari resiko. Efek samping epinefrin meliputi iskemia miokard, stres kardiomiopati, takiaritmia, oliguria atau anuria, takikardia, palpitasi, hipertensi, tremor, ansietas, sakit kepala, aritmia, dan nyeri dada. Efek tersebut terjadi karena epinefrin meningkatkan aktivitas jantung dan menyebabkan vasokonstriksi, sehingga dapat meningkatkan tekanan darah dan juga kebutuhan akan oksigen jantung. Yang berikut ada farmakodinamik dan farmakokinetik. Yang pertama, farmakodinamik, obat epinefrin. Epinefrin merupakan agonis non-selektif reseptor adrenergik alfa dan beta yang bekerja dengan menstimulasi sistem saraf simpatis. Pada reseptor beta 1, epinefrin meningkatkan frekuensi denyut jantung, kekuatan kontraksi miokard, dan curah jantung. Pada reseptor beta 2, epinefrin menyebabkan bronkodilatasi sehingga membantu memperbaiki aliran udara ke paru-paru. Sementara itu, stimulasi reseptor alfa 1 menyebabkan vasokonstriksi yang meningkatkan tekanan darah dan mengurangi edema pada mukosa. Selain itu, epinefrin juga menghambat pelepasan histamin dan mediator inflamasi lainnya dari sel mast dan basofil, sehingga efektif digunakan pada kondisi anafilaksis, shock, dan henti jantung. Yang berikut farmakokinetik epinefrin terbagi menjadi 4 bagian, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi, epinefrin dapat diberikan melalui rute intravena, intramuskular, subkutan, inhalasi, atau endotrakeal. Absorpsi tercepat terjadi pada pemberian IV dan IM sehingga efek obat muncul lebih cepat. Setelah masuk ke sirkulasi, epinefrin didistribusikan dengan cepat ke berbagai jaringan tubuh. Penetrasi ke sistem saraf pusat relatif terbatas. Epinefrin di metabolisme terutama di hati, ginjal, dan jaringan lain. Proses metabolisme melibatkan enzim COMT dan MAO. Metabolisme menghasilkan metanefrin dan asam vanimendalate atau VMA. Metabolit epinefrin diekskresikan terutama melalui urin. Hanya sebagian kecil obat yang dikeluarkan dalam bentuk tidak berubah. Waktu paru plasma epinefrin sekitar 2-3 menit. Meskipun demikian, efek klinisnya dapat bertahan lebih lama sesuai dosis dan rute pemberian. Epinefrin dapat diberikan melalui beberapa cara pemberian. Sebagai bolus, dosis yang digunakan adalah 5-10 nanogram per kilogram berat badan secara intravena. Untuk infus, dosisnya adalah 0,05 sampai dengan 5 nanogram per kilogram berat badan per menit. Pada henti jantung dewasa diberikan 1 mg intravena atau intraoseus yang diulang setiap 3-5 menit selama resusitasi berlangsung. Sementara itu, pada anafilaksi dewasa diberikan 0,3 sampai 0,5 mg secara intramuskular dan dapat diulang setiap 5-15 menit bila diperlukan. Nursing consideration merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perawat sebelum, selama,
dan setelah memberikan obat kepada pasien atau sebelum melakukan tindakan keperawatan untuk memastikan terapi yang diberikan aman, efektif bagi kondisi pasien. Yang pertama, sebelum pemberian obat, perawat harus melakukan pengkajian lebih awal, yaitu dengan memonitor tekanan darah, monitor denyut jantung, monitor EKG bila tersedia, dan nilai status pernapasan pasien. Yang berikutnya adalah selama pemberian. Selama pemberian obat, pantau tanda-tanda aritmia, pantau saturasi oksigen, observasi nyeri dada, dan pantau respon klinis pasien. Dan yang berikutnya, setelah pemberian obat. Setelah pemberian obat, evaluasi diperlukan untuk mengetahui efek dari obat yang diberikan kepada pasien, yaitu dengan cara evaluasi tekanan darah, evaluasi perfusi perifer, evaluasi kesadaran pasien, dan mendokumentasikan dosis dan respon pasien. Indeks keamanan kehamilan obat terdapat 5 kategori, yaitu kategori A, B, C, D, dan juga X. Untuk obat epinefrin termasuk dalam kategori C, di mana studi terkontrol pada hewan percobaan telah menunjukkan adanya resiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat ini hanya dapat diberikan jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada resiko yang dihasilkan. Epinefrin dapat menyebabkan vasokonstriksi melalui stimulasi reseptor alpha 1, yaitu adrenergik, sehingga aliran darah ke plasenta menurun. Akibatnya, suplai oksigen dan nutrisi ke janin dapat berpotensi untuk menurun juga. Namun, pada kondisi gawat darurat, obat epinefrin direkomendasikan karena manfaat yang diperoleh untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil lebih besar daripada resiko terhadap janin. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat supaya mengurangi resiko efek samping dan komplikasi. Yang pertama, gunakan dengan hati-hati pada pasien lansia karena lebih rentan terhadap efek hemodinamik obat. Yang kedua, hati-hati pada pasien dengan penyakit jantung koroner karena dapat meningkatkan kebutuhan oksigen miokard. Yang ketiga, hati-hati pada pasien hipertensi karena berisiko menyebabkan peningkatan tekanan darah yang berlebihan. Yang keempat, hindari pemberian bersama obat MAOI atau antidepresan trisiklik tanpa pengawasan ketat. Yang kelima, pastikan akses intravena atau IV paten selama pemberian untuk mencegah ekstravasasi dan kerusakan jaringan. Yang keenam, monitor EKG secara berkala selama pemberian infus kontinu untuk mendeteksi gangguan irama jantung.